Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurse Ade Rahman, Magister Keperawatan. Saya merupakan dosen tetap di Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Padang, program studi D3 Keperawatan. Saya merupakan dosen pengampu untuk mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, dan di semester ini adalah Keperawatan Medikal Bedah 2. Dalam KMB 2 ini, totalnya adalah 6 SKS, 4 teori dan 2 praktek, di mana di tim KMB 2 ada 3 tim dosen lainnya, sehingga total kami semua ada 6 dosen. Mata kuliah KMB 2 ini membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronik, yang meliputi gangguan fungsi tubuh pada sistem persyarafan, perkemihan, muskuloskeletal, integumen, endokrin, dan imunitas yang disebabkan oleh berbagai penyebab patologis seperti peradangan atau infeksi, kongenital, neoplasma, dan trauma. Mahasiswa akan mendapatkan materi tentang perspektif keperawatan medikal bedah sehingga memahami peran dan fungsi seorang perawat dalam bidang keperawatan medikal bedah. Proses pembelajaran difokuskan pada diskusi dan ceramah di kelas dan pengalaman belajar praktikum di laboratorium keperawatan, penugasan individu dan kelompok dalam bentuk seminar, dan juga membuat pelaporan tentang praktikum. Penilaian pada mata kuliah KMB 2 ini dinilai dari yang pertama partisipasi kelas 15%, penugasan 15%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 25%, kehadiran di kelas 10%, dan praktek labor 15%. Selanjutnya, marilah kita saksikan bagaimana video interaksi dengan mahasiswa di kelas untuk mata kuliah KMB 2 yang akan membahas materi tentang pengkajian dan pemeriksaan penunjang pada pasien dengan gangguan fungsi sistem persyarafan. Oke, untuk hari ini kita akan membahas topik tentang bagaimana pengkajian umum dan pemeriksaan diagnostik pada pasien dengan gangguan fungsi sistem persyarafan. Yang pertemuan kemarin masih ingat topik kita tentang apa? Iya, pada topik tentang anatomi. Oke, coba ibu evaluasi dulu ya. Apa aja organ-organ yang terlibat pada sistem persyarafan? Otak, kemudian sistem persyarafan kita ada banyak ya. Contohnya sistem saraf kaki atau perifer. Ada apa aja contohnya, berapa pasang aja? Saraf apa namanya? Saraf kaki. Ada apa lagi? 31 pasang. Apa lagi? Sistem saraf. Itu berapa pasang? Berapa pasang? Apa lagi itu aja? 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Ada dibaca-baca materinya di rumah? Ada. Tidak sama? Ada ya? Ada. Dibaca-baca ya, diulang-ulang lagi karena nanti pelajarannya semua saling juga. Nah, pada sore hari ini kita akan bahas lagi. Pengkajian ini merupakan tahapan dasar keperawatan kan? Iya. Tahapan yang keberapa? Pertama. Dari hasil pengkajian ini kan tahapannya kita dapat pada pasien. Data subjektif dan ada data objektif. Data subjektif melalui apa yang kita dapatkan datanya?
analisa data itu kita kumpulkan dulu datanya. Datanya kita kumpulkan kalau studi dokumentasi ini sumber data kita sumber dari mana? Dari RM pasien atau rekam medis pasien. Data apa biasanya yang kita dapatkan dari RM pasien? Jangan lupa dokumentasikan di situ dan pasien. Maksudnya pas saya buka di situ ya. Karena nanti ada di kanan menanyakan jadi analisa datanya lengkap tuh. Pasien, riwayat kesehatan, mengatakan ini kesehatan ada berapa banyak? Ya. Apa begini? Oke, ini yang akan saya bisa tanyakan juga ada di RM pasien. Sekarang kita lihat bagaimana boleh ini ya pemeriksaan ya. Kalau kita penelitiannya ada berapa banyak? Vaksin ada berapa banyak? CT scan, foto röntgen, sekarang kita lihat pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi sarapan apa ada yang katakan apa? Pertama ada pemeriksaan data pada pasien dengan sarapan ini bisa kita lakukan pemeriksaan sampelnya terhadap data. Contohnya tadi yang tadi ya bukan dari kepala ya. Pada dari kepala ini apa pekerjaannya? Ada segala tadi yang saat kita mengkaji pasien dia berjenjang nih apa kepala sakit ya. Jadi kita nggak hanya sampai kepala sakit dia kuliah yang kita tanya di universitas yang normal pada yang kapan ada sebelum ada saat. Kemudian kita tanya di tahu cara menggunakannya nih salah tahu tentang halnya ini dari berapa pasien yang dia maksudkan sampai akan jadi data dari sampel ya. Dari ringan satu sampai tiga dari sedang kemudian pembahasan sampai di berat semakin canggih latarnya ya bilangnya masing-masing ya. Kalau cara menangani pasien tahu caranya ya. Asal ada alat bantunya dimasukkan alat bantu berdasarkan gambaran dari fungsi pencerahan di kepala ya. Di kepala Bapak Dokter. Ini pasiennya si Adel Bapak. Kalau dari sampai 10 kira-kira jadinya berada di berapa? Yang membaca hasil ini perawat Jadi kalau dari 1 sampai 6 itu jadi yang kategori ringan. Kalau dari 4 sampai 6 kategori sedang. Kalau 7 sampai 9 itu termasuk kategori
berat yang terkontrol. Kalau dulu dari yang berat yang tidak terkontrol. Jadi kira-kira ini berada di tidak berarti masuk kategori Berapa skala dari masih berat? Itu masih tak sama seperti kemudian ada lagi namanya DSS skala. Kalau model orang itu namanya tulisan apa? Kenapa namanya DSS? Ada tanda kata disebut dengan dasar pasalnya banyak. Jadi sekarang kita ini kira-kira gimana ya? Ya, masih mau lagi. Belum ya, dia yang paling sering merasakan ya dalam menuangkan ya adalah mencantumkan kalau dia ada namanya pemeriksaan skala. Boleh nggak kalau kita memasukkan kayak ada nggak nanti rumahnya sendiri? Ada. Jadi RKS itu namanya apakah penyakit ini pernah dijelaskan kepada psikolog karena enggak cerita dari sudah kan yang kita bawa depan karena penyakit penyerta yang mengakibatkan gangguan fungsi pencernaan kami yang menandakan orang bisa hipertensi dan apa lagi? Kemudian riwayat kesehatan keluarga. Apa yang kita tanyakan di situ? Biasanya gimana? Genetik nggak? Kalau kayak stroke genetik nggak? Iya. Riwayat lanjut nggak? Iya. Keturunan nggak? Iya. Keturunan. Ada keturunan nggak? Iya. Kenapa tidak? Bisa nggak orang tiba-tiba stroke? Apa penyebabnya? Kurang makan, kurang tidur, ya. Tapi dalam satu keluarga, kita dalam satu keluarga ada yang dimasak mama juga kita makan nggak? Iya. Mama kalau dimasak gulai kita makan gulai nggak? Iya. Kalau banyak minyak, mama suka terjadi gorengan kita suka makan juga nggak? Iya. Itu kebiasaan satu keluarga. Nah, jadi ketika mamanya hipertensi kita bisa nggak resiko hipertensi? Bisa. Nah, kayak dimakan keluarga kita juga makan. Saat makan ulama kan keluarga kita juga itulah yang menyebabkan suatu penyakit itu dia dari pola itu juga karena gennya, genetiknya, ya darah. Ya, sampai sini. Oke, jadi banyak penyakit yang kemudian mulai dari pemeriksaan fisik, tertutup menggunakan
Kepalanya ada luka ya. Jadi kita sesuaikan dengan penyakit pasien. Mahasiswa harus paham ya. Selain pembelajaran di kelas, juga ada praktikum di laboratorium keperawatan. Pada video ini akan dilihatkan bagaimana interaksi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan praktikum di laboratorium keperawatan dengan materi pemeriksaan tingkat kesadaran pasien dengan gangguan fungsi sistem persyaratan. Cara apa aja? Kualitatif dan kuantitatif. Cara mengukurnya ya, interpretasinya maksudnya. Kalau yang kualitatif contohnya gimana? Apa? Samuel. Sadar penuh? Kosmetis. Kalau tidak sadar? Koma. Kalau yang kuantitatif? Semacam GCS. Jadi pemeriksaan? GCS. Apa kepanjangan GCS? Apa? Pasien apa? Glanusari apa? Apa GCS? Glasgow, skala ya, atau skala si Glasgow yang punya skala. Nah, yang kita periksa di GCS ini apa aja? Ada E. Apa itu E? A yang tahu kan? Nah, ada M-nya. Motorik. Kemudian ada V. Apa itu V? Jadi ada E, M, V. Untuk pasien kita katakan dia selalu penuh jika GCS-nya 13 sampai 15. Contohnya kayak kita nih. Ya, kita mengedipkan mata secara spontan, mengangkat motorik kita secara spontan, kita bicara secara spontan. Seperti sekarang ini kesadaran kita penuh nggak? Itu dinamakan dengan kompos medis namanya ya. Nah, pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi sistem persyaratan itu biasanya mereka mengalami penurunan kesadaran. Kita mau melihat nih seberapa tidak sadar dia, gitu ya. Seberapa tidak sadar pasien kita melakukan pengukuran melalui pemeriksaan GCS pasien. Ya. Kalau untuk pemeriksaan eye atau mata, berapa nilai maksimalnya? Berapa nilai maksimal eye? Berapa? 5. Kapan dia dikatakan 5? Ya 5 nih kayak kita nih sadar, spontan matanya. Kalau 4? Melalui panggilan suara. Bu Bunga, buka matanya Bu. Kemudian dia bisa membuka mata. Kalau 3? Kalau 3 diberikan rangsangan. Rangsangan apa? Seperti cubitan atau rangsangan nyeri. Di mana kita mencubit pasien? Sebaiknya kita di jarinya, ya, di belakang kuku. Nanti kalau pasiennya merespon, biasanya matanya akan terbuka sedikit, justru tertutup ya. Itu nanti kita melihat berapa GCS-nya. Kemudian kalau 2 mau buka tapi tidak bisa. membuka tapi kayaknya berat, bergerak-gerak aja deh gitu ya. Itu dia 2. Tapi kalau 1 tidak bisa respon sama sekali. Kemudian motorik, berapa nilai maksimal motorik? 4, 5 atau 6? Berapa? 6. Kapan dia dikatakan 6? Tidak sadar. Kita sadar. Kapan dia dikatakan 5? Kalau 5 gimana? Ketika kita berikan dia rangsangan nyeri, dia melokalisasi. Artinya dia mencoba untuk menjauhkan tangan yang memberikan rangsangan, melokalisasinya nyeri. Dia 5. Kalau dia dikatakan 4, kurang. apa? 4 gimana? Kalau pasiennya hanya mampu gimana? Dia ingin melokalisasi tapi tidak sampai, dia kelihatan fleksibel seperti ini, tapi tidak sampai. Kemudian kalau 3, gimana? Kalau gerakannya tidak bernatural, dia udah gini-gini tapi nggak mampu dia untuk melokalisasinya. Kalau 2 dia hanya bergerak saja. Kalau 1 tidak ada. Tidak ada. Kemudian verbal.
Kapan dia dikatakan 5? Kalau verbal berapa maksimal? 4. Ya. Kapan dia dikatakan 4? Ketika pasiennya komunikatif. Koordinatif siapa namanya, Bu? Sadar ya Bu. Yang diucapkan jelas. Di mana tinggalnya Bu Bunga? Di asrama, Bu. Di asrama mana? Asri ya. Oke, itu dia berarti verbalnya bagus, Mama. Kapan dia dikatakan 3? Dia bersuara, Suara tapi tidak jelas. jelas. Yang dibicarakannya itu tidak jelas, tidak berurutan, ya, kayak menceracau aja. Bu Bunga di mana tinggalnya? Iya, anak saya ada 4, saya yang 1 di sini. Ditanyakan alamatnya, tapi dia menjawab lah. Tidak ada kesinkronan pertanyaan dengan jawaban. Kapan dia dikatakan 3? Dia 2. Kalau dia hanya mengerang-ngerang enggak? Diberikan rangsangan dia gitu-gitu aja ya. Kemudian kapan dia dikatakan 1? Tidak Tidak bersuara. berespon, tidak bersuara. Oke, sekarang kita cobakan ya. Nanti mahasiswa hitung berapa GCS si Bunga ya. Bunga terserah Bunga mau ngapain ketika Ibu berikan rangsangan ya. Apakah Bunga mau sadar, mau nggak sadar, nanti teman-teman yang hitung GCS berapa ya. EMV ya, ingat ya. Oke, kita mulai ya. Bu Bunga buka mata, Bunga tidur dulu. Tidur, nih pasien nggak sadar nih ya. Bu Bunga buka matanya Bu. Oh, langsung dibuka. Berapa matanya? 5. Masih terbuka? Masih. Kecuali Bu Bunga buka matanya. Bisa tutupnya lagi berapa? Berapa kalau kayak gitu? 4. Bu, coba jangan buka matanya. Bu Bunga buka matanya Bu. Buka. 1. Kemudian kita berikan. Perasaan. Nggak dibuka juga. Berarti 1. Berapa? 1. Ya, itu kita cara melihat mata. Sekarang kita berikan rangsangan ya, misalnya di pas di sini ya. Kemudian si Bunga langsung memegang tangan Ibu. Awas, sakit katanya. Nah, berapa? 6. Hah? 4. Berapa? Motorik berapa tadi? Maksimal 6. Kalau dia melokalisasi nyeri? 5. Kecuali dikasih gini dia gini-gini aja. Tak sampai dia. 4. Ya. 4. Kalau 3 dia nggak jelas. Jelas. Kalau 2 dia gini-gini. Menyeracau. Menceracau tangannya. Ya. Kalau 1 dia tidak Bergerak. Namanya siapa Bu? Nah, berapa verbalnya? 4. Namanya siapa Bu? 1. Siapa namanya Bu? Bunga tinggal di mana? Bunga tinggal di mana? Di Aspi. Udah berkeluarga? Belum. Berapa verbalnya? 2. Kok 2? 3? Kan dia normal jawab semua. Namanya Bunga tinggal di Aspi. Iya, tapi kan isinya gimana? Oh, isi. Kontennya gimana? Nah, tertipu kan, terjebak. Terima kasih Bunga ya. Oke, paham semuanya? Oke, mungkin itu aja untuk praktek kita pada sore hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Untuk pemeriksaan GCS? Nah, nanti dengan GCS 13 sampai 15 itu namanya kompos mentis kooperatif. Bu, jadi kalau pasien yang komanya bisu, Bu, Khusus Bu, seperti kebutuhan khusus. Kompasnya tunawicara, kemudian koma lagi gitu ya. Memang ada namanya blind, apa namanya tuh ya? Yang kayak pasien buta contohnya. Itu kan dia tidak bisa. Kita tidak bisa mengukur berapa GCS matanya. Memang ada tuh kita biasanya kalau di BTCLS itu dibikin 0 ya. Dinolkan aja karena memang sudah keadaan fisiknya yang tidak bisa ya. Tidak bisa diukur, tidak bisa diukur namanya. Uncountable gitu, tidak bisa diukur. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Paham? Paham Bu? Oke, kalau paham silakan nanti dibaca-baca lagi materinya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi untuk praktek yang lainnya terkait dengan ROM mungkin aja sama Bu Sri ya. Terima kasih Bunga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Kasih Bu. Kasih ya. Demikianlah video singkat tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu Keperawatan Medikal Bedah 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.